Ibu Saudara, saya jamin Anda dengar baik-baik Jalan Mulia berunsur 8 ini. Praktek. Anda pasti mendapatkan hasil. Ya, pasti mendapatkan hasil. Kita mulai dari nomor 1. Pandangan benar. Apa itu pandangan benar, Bante? Baik, kita hafal ya, saya jelaskan harus dihafal Bapak Ibu. 1, memahami baik dan buruk. 2, memahami hukum karma wipaka. 3, memahami 4 kebenaran mulia. Apa itu baik, Bante? Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Ya, jadi perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Itu kita sebut baik. Ya, mau perbuatan, ucapan, pikiran, rumusnya yang tadi. Ya, kalau buruk, Bante, jahat, Bante, yang merugikan diri sendiri dan atau merugikan makhluk lain. Ya, kadang saya ngajar lintas agama, Bapak Ibu. Kalau saya ngajar lintas agama, definisi ini saya sederhanakan. Saya tidak bilang makhluk lain, tapi saya bilang orang lain. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Tapi secara dharma, yang benar itu adalah makhluk lain. Ya. Hukum karma, Bante, hafal ya. Karma baik artinya, hukum karma artinya berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Itu saja. Gampang kan? Anda nggak perlu baca buku tebal cara kerja karma, nggak perlu. Mau boleh. Anda hafalnya 1 kalimat itu udah benar. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Cara kerjanya gimana nggak perlu mikirin. Itu kayak naik mobil. Bapak Ibu nggak perlu ngerti semua sistem mesin itu. Pokoknya tahu gas, rem, sama gigi-gigi. Latihan 1 minggu sama orang yang pinter naik mobil, udah jalan. Kalau Anda mau ngerti semua sistem mesinnya, 5 tahun Bapak Ibu ya, ambil teknik mesin otomotif. Kuliah sana ke Jerman. Ya, ke Bayern, ke Munchen, ke Madrid. Baru Anda bisa ngerti sistem otomotif. Belum tentu lo bisa bawa mobil. Ada orang bisa aja dia pulang teknik mesin Bapak Ibu. Belum tentu lo bisa bawa mobil. Itu artinya apa, Bante? Ada orang ngerti teori dharma, belum tentu lo hidupnya benar. Ya. Jadi mengerti teori dengan mempraktikkan itu 2 hal yang berbeda. Yang bagus itu dua-duanya. Yang bagus dua-duanya. Tapi dalam kajian kita malam hari ini, praktikkan hukum karma. Begitu ya. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Ini kuncinya. Karma itu dimulai dengan niat. Bahasa palinya cetana. Jadi kita sempurnakan definisi kita. Perbuatan yang didasari oleh niat baik berbuah kebahagiaan. Perbuatan, ucapan maupun pikiran yang didasari oleh niat buruk adalah berbuah penderitaan, ya. Itu. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Rumus itu begitu simple, ya. Ngejalaninya itu yang PR untuk Anda. Bapak Ibu kalau sudah marah, jangan berkata kasar, karena menyakiti hati orang lain, betul ya? Nah, Anda tahu teorinya, tapi ngerem diri kita susah nggak? Susah. Keluarkan dharma Anda, karania metta sutta. Janganlah karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka.
Keluarkan ilmu Anda. Sudah ngamuk, sudah marah banget ini, mau Anda kempesin bannya. Nah ini, pisau udah di depan mata ini, mau kempesin bannya ini. Ya, orangnya parkir pas di depan pintu Anda. Mau gerak aja nggak bisa. Ini kalau gempa bumi ini mati saya ini satu rumah kan begitu ya. Ini pisau sudah di tangan ini, Anda mau kempesin bannya. Nah, tiba-tiba keluar suara saya Bapak Ibu. Janganlah marah dan benci. Mengharap orang lain celaka. Udahlah, mundurlah. Telepon orang yang dikenal. Cari itu yang punya mobil gitu ya. Bapak Ibu Saudara. Dan memahami 4 kebenaran mulia ya yang sedang kita pelajari ini. Pandangan benar definisinya cuma yang 3 ini. Jangan diganti. Oleh karena itu harus hafal. Baik dan buruk. Memahami kama wipaka. Wipaka artinya buah ya. Ada sebab, ada akibat. Memahami 4 kebenaran mulia. Lanjut. Pikiran benar. Sisanya simple semua Bapak Ibu ya. Begitu dijelaskan Anda lulus semua Bapak Ibu. Apa pikiran benar Bante? Pikiran yang penuh dengan meta. Selesai. Itu simple banget ya. Pikiran yang penuh dengan meta. Kalau ditanya lagi maksudnya meta apa Bante? Mengharapkan orang lain bahagia. Ya, itu meta. Lanjut. Ucapan benar. Sama. Ucapan yang dipenuhi dengan meta. Ucapan kita itu niatnya baik. Ya, ucapan kita niatnya baik. Tapi dalam kehidupan memang harus penuh kebijaksanaan. Kadang ucapan kita benar-benar niatnya baik, tapi hasilnya belum tentu baik. Ya, tapi tidak apa-apa. Jadi pengalaman hidup. Ya, lain kali kita berucap hati-hati. Walaupun niatnya baik, ya ternyata hasilnya tidak baik. Ya udah, lain hari introspeksi diri. Ya, tingkatkan kebijaksanaan kita. Ya. Lalu tidak melanggar musawadah. Apa itu musawadah Bante? 4 hal jangan dilanggar. Anda silakan catat. Tidak berkata kasar. Latihannya jangan catat aja ya. Tahun depan saya interview satu-satu ya. Jangan berkata kasar. 2. Jangan memfitnah, berdusta atau berbohong. 3 itu sama kok ya. Memfitnah, berdusta, berbohong, 3-tiganya sama. Selanjutnya, jangan mengadu domba. Ya, ingat Bapak Ibu ya, jangan mengadu domba. Tolong ya, Anda mau semarah apapun sama orangnya, jangan ngadu domba orang. Tahan diri Anda, mundur. Jangan. Walaupun Anda sanggup, walaupun Anda lihai, ya. Saya terlahir sebagai anak yang dari kecil itu punya kemampuan verbal sangat luar biasa. Kalau ngadu domba bukan orang aja, negara aja bisa berantem saya buat. Ya, itu bakat lahir saya. Serius. Dan satu ketika saya menyadari bahwa kalau saya tidak atur hal ini akan sangat merugikan hidup saya. Ya, jadi pas SMP saya pernah ditegur teman saya. Ya, karena masalah verbal saya. Di situ saya tahu bahwa itu sangat berbahaya. Setelah belajar Dharma, saya selalu punya konsep tidak boleh ngadu domba orang. Selihai apapun, sesanggup apapun, gak boleh. Sabar. Ya, karena menurut saya itu jelek banget ngadu domba orang, itu jelek banget. Jelek banget. Lebih baik Anda tahan diri Anda. Ya. Terakhir, gosip yang buruk. Gosip yang baik nggak apa-apa. Ya. Gosip yang buruk jangan. Kenapa saya buat kriteria gosip yang buruk? Kalau di buku-buku Dharma jangan bergosip.
Saya mikir, ibu-ibu ini kalau ngumpul gimana suruh jangan bergosip coba? Betul ya? Nggak bisa nggak bergosip ya. Bukan ibu-ibu aja sih, kalau mau fair bapak-bapak juga ya. Ya, cuma bapak-bapak itu mungkin topiknya lebih spesifik, cari duit ya, bisnis gitu, ukang tahu bo gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu memang lebih ke arah gosip ya. Itu saya kemarin nampak suaminya loh. Di sini di situ loh. Tahu ndak? Kita kira-kira gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kurangi gosip yang buruk. Kalau bisa nggak ada. Gosip yang baik nggak apa-apa. Baik, kita hafal sekali lagi supaya benar-benar dipraktekkan Bapak Ibu ya. 1, jangan berkata kasar. 2, jangan berdusta. 3, jangan mengadu domba. 4, jangan gosip yang buruk. Kenapa saya pakai berdusta? Saya tidak pakai berbohong. Karena bagi saya umat berumah tangga itu sangat sulit. Ya, sangat sulit untuk 100% tidak berbohong kalau mau fair. Pasti ada kebohongan-kebohongan kecil dalam hidupnya. Ya, jadi saya buat kriterianya dusta. Maksudnya apa? Yang merugikan orang. Yang merugikan orang atau yang sangat merugikan orang. Itu. Berarti bohong-bohong kecil boleh Bante? Tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Tapi saya tahu tetap akan ada yang langgar. Anak Anda sendiri Anda bohong juga kok, ya? Ya, Anda bohong juga kok. Pak lagi mana? Pak lu mau kemana? Jangan ikut papa mau kerja. Padahal jam 8 malam mau kerja di mana deh? Dia mau pergi main ke rumah temennya, anaknya mau ikut, betul ya? Pak lu mau kemana? Mau kerja, ya anaknya nggak ikut itu, sabar gitu. Nah itu bohong-bohong kecil ya. Saya waktu kecil itu mama saya itu sering bohongin saya. Serius ini, dendam kusumat juga ini ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Kalau deket-deket ujian, saya belajar. Teman saya kalau datang itu dibohongin sama mama saya. Dia nggak ada di rumah nenek gitu. Ya, wan amai cu gitu. Teman saya balik, nggak jadi ajak saya main-main. Jadi saya satu ketika mikir, kok temen saya nggak dateng, padahal udah janji. Besoknya saya tanya, lu kok nggak dateng? Saya udah dateng, mamamu bilang lu nggak ada di rumah. Oh, hafal saya ya. Rupanya mama saya ngebohong. Sejak itu Bapak Ibu kalau saya udah janji, saya belajarnya di depan pagar itu. Iya, nungguin temen saya. Nah, tapi itu kan kebohongan-kebohongan kecil ya. Baik. Tidak berkata kasar, tidak berdusta, tidak mengadu domba, tidak gosip yang buruk. Lanjut, perbuatan benar. Sama. Perbuatan benar itu perbuatan yang disertai meta. Ya, ingin makhluk lain bahagia. Dan tidak melanggar Pancasila. Tidak dibahas lagi karena itu sangat panjang ya, dan Bapak Ibu sudah hafal semuanya. 5 sila apa saja pasti sudah hafal. Nomor 5, penghidupan benar. Apa itu Bante penghidupan benar? Simpelnya cari uangnya benar. Nah itu simpelnya. Gimana supaya cari uangnya benar? Sang Buddha mengatakan jangan berdagang makhluk hidup. Jangan menjual racun. Jangan menjual senjata. Ya, simpelnya semua yang merugikan orang lain, makhluk lain itu jangan. Karena karmanya jalan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini pekerjaan Anda malah membawa manfaat untuk orang lain, Anda ikut bersyukur ya. Ya, Anda yang jadi guru, Anda yang jadi bisnis jasa ya, Anda membantu banyak orang ya. Nah. Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan semua pelajaran kita dan bisa Bapak Ibu praktekkan, sungguh luar biasa loh ya. Semua petunjuk-petunjuknya itu sudah lengkap.
Jadi sering itu umat ngasih saya pertanyaan. Dari pertanyaan itu sebenarnya bagi saya ini orang kok nggak dapet dasarnya gitu ya. Contoh dia ungkapin, Bante pekerjaan saya begini atau kehidupan saya begini panjang. Jadi ini karma baik atau karma buruk ya Bante? Nah itu simple, pertanyaan dia hanya ini karma baik atau karma buruk Bante. Padahal itu sangat sederhana. Kalau karma baik berarti satu, niatnya baik, betul ya? Niatnya baik. Itu aja udah menjawab semua puzzle Bapak Ibu. Ya, ini pertanyaan sering sekali. Saya nggak pernah punya niat begitu Bante ke mertua saya, tapi dia salah sangka begini, panjang sekali drama kehidupannya, tersanjung Bapak Ibu ya, 6 season Bapak Ibu. Nah, padahal jawabannya ya kalau niatnya baik, itu adalah karma baik. Ya, tapi niat baik belum tentu hasilnya baik. Bisa aja kitanya yang tidak bijaksana. Kita berniat baik ya, tapi hasilnya nggak baik. Lanjut. Kalau tidak ada makhluk yang dirugikan atas niat kita, ya berarti tidak ada karma buruk. Ya, saya nggak sengaja Bante pas kerja palunya jatuh, besinya jatuh, ketimpa karyawan yang dibawa, dia lumpuh Bante seumur hidup. Saya merasa bersalah. Secara dharma, karma buruk enggak Bapak Ibu? Tidak. Secara dharma itu tidak karma buruk, karena tidak sengaja. Tapi hal itu buruk enggak secara duniawi? Secara dunia buruk, karena ada orang yang jadi lumpuh. Ya, kalau ditanya ada kelirunya enggak? Ada. Kalau mau dicari kelirunya ada. Yaitu apa? Orang ini ceroboh meletakkan palu. Ya, kecerobohan itu juga bisa kita kategorikan sebab akibat. Tapi bukan karena dia membuat orang itu lumpuh, atau bahkan kalau yang dibawa meninggal gitu. Kalau dia sengaja membuat yang dibawa meninggal, karmanya jalan. Dia bisa lahir di alam neraka, betul? Dia bisa lahir sebagai orang sakit-sakitan. Tapi ini dia nggak sengaja. Ada nggak kesalahan dia? Ada. Kesalahan dia adalah dia ceroboh. Naruh palu harusnya nggak boleh di pinggiran. Lalu ada nggak akibat dia? Ada. Mungkin dia dipecat. Ya, mungkin dia dibenci sama keluarga temannya ini dan sebagainya. Anda bisa bedain itu ya. Yang menjadi perbedaannya adalah niatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, basic-basic yang kita pelajari malam hari ini itu akan menjawab begitu banyak pertanyaan dalam hidup Anda. Dan begitu banyak latihan-latihan yang sudah kita sertakan ya. Setiap Anda marah, Anda harus ngerti, kalau Anda marah, Anda melukai diri Anda sendiri. Anda membuang kesempatan untuk jadi makhluk bahagia. Oleh karena itu, tugas Anda mengurangi kemarahan. Sulit Bante? Ya sulit. Ya, sulit. Tapi lebih sulit lagi kalau hidup Anda menderita. Lebih sulit lagi. Ya. Nah, lanjut. Ini 3 terakhir. Ilmu pamungkas. Yang dapat 3 ini bisa capai nibbana Bapak Ibu. Ya. Mana tahu nanti ada yang mencapai arahat, lapor ke saya. Ya. Nomor 6. Usaha benar. Hafal Bapak Ibu ya. Setelah dihafal, praktikkan. Usaha benar adalah usaha agar pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah ada dilenyapkan. Pikiran baik yang belum muncul diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang telah ada dikembangkan. Saya ulangi ya. Pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah ada dilenyapkan.
Pikiran baik yang belum muncul, diusahakan agar muncul. Pikiran baik yang sudah ada, dikembangkan. Sesekali saya dengar komplain dari umat, ya, sesekali. Ini tidak menceritakan siapapun di Kepulauan Riau, ya, bukan dari Kepri, ya. Komplainnya itu begini, Bante, saya pernah ketemu umat sudah meditasi Bante 10 tahun, tapi kok sifatnya tetap jelek ya Bante ya. Orangnya arogan, orangnya gampang marah. Ya, ada dua kemungkinan. Satu, dia sudah lebih baik dari 10 tahun yang lalu. Nah, itu yang pertama. Positive thinking ya. Dia sudah lebih baik dari 10 tahun yang lalu. Kalau kita ketemu dia 10 tahun yang lalu, lebih gawat lagi. Ya. Atau yang kedua, praktik dia tidak lengkap. Bapak Ibu tahu enggak? Setiap Anda mau marah, Anda gosok dada. Sudahlah, cincailah, sok lewlah. Anda itu sedang meditasi loh. Beneran loh. Karena nomor 678 ini Sang Buddha sebut sebagai cita bawana, pengembangan batin. Bukan meditasi. Meditasi itu bahasa Yunani, artinya perenungan. Itu judul buku Bapak Ibu, ya, ditulis oleh Marcus Aurelius. Kalau mau baca silahkan. Buku yang sangat bagus. Judulnya Meditation. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Meditasi artinya perenungan, bahasa Yunani. Kalau yang Sang Buddha pakai apa? Cita bawana, pengembangan batin. Cita bawana itu apa Bante? 678. Yang di kertas kita itu 678. Start dari nomor 6. Pikiran buruk apa Bante? Dosa, loba, moha. Pikiran baik apa Bante? Metta, karuna, mudita, upeka. Tambah satu biar lengkap. Dosa, loba, moha, irsiah. Nah, waktu kecil buku-buku lama itu ada irsianya. Irsiah itu apa Bante? Iri hati, cemburu, ya. Nah, sekarang udah dihilangin. Karena irsiah itu perpaduan dari dosa dan loba. Dia marah karena ada keinginan. Ya, jadi kita sebut cemburu, irsiah. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sudah tahu yang nomor 6 ini, praktekkan. Setiap muncul ketidaksenangan, kekesalan, Anda merasa kok saya nggak dihargai, Anda merasa cemburu, apapun itu, lenyapkan. Ya, kalau sudah muncul, lenyapkan. Maksudnya gimana Bante? Baik. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, nanti pulang rumah, di atas ranjang Anda sebelum tidur, coba Anda cari, Anda masih ada benci satu orang enggak? Itu ya, itu simpelnya. Cari aja satu orang yang Anda benci. Kalau masih ada, praktek yang nomor 6 ini. Buang kebencian Anda. Caranya bagaimana? Pakai semua dharma yang sudah Anda pelajari 2 hari ini. Sudahlah, manusia ada kelirunya. Manusia ada dosa loba moha. Manusia tidak sempurna. Dia cuma mau bahagia tapi caranya salah. Apapun dharma yang Anda pelajari dari Bante Panyawaro, Bante Utamo, Bante Adiratano, biku-biku yang sering datang, Bante Gutta, Bante Abijato, tidak tahu kalimat yang mana yang cocok di kalimat di diri Anda, betul ya? Karena dharma kan begitu luas. Kalimat Sang Buddha misalkan, semua orang pernah menjadi ibu kita di kehidupan lampau. Apakah selayaknya kita benci ibu kita sendiri? Itu ada di Sutta. Kalau kalimat itu paling pas di Anda, pakai. Ya, Anda pakai kalimat-kalimat dharma ini, kurangi kebencian Anda. Mungkin butuh 6 bulan, baru kebenciannya banyak berkurang. Gak apa-apa. Anda sudah latihan yang nomor 6. Kapan Anda tahu kebencian itu berkurang? Pas ketemu. Ya, pas jumpa orangnya, coba duduk di sebelahnya. Kocak elok bu. Ya.
Coba duduk di sebelahnya ya. Kalau Anda duduk di sebelahnya, makan masih enak. Oh, sudah oke nih saya ya. Kebencian sudah berkurang. Nah, tapi kadangkala kita berpikir, wah kita sudah hebat ini, sudah tidak ada kebencian ya. Begitu duduk di sebelahnya, panasnya naik sampai rambut ini berdiri semua. Nah, ciak belok ya, makan tidak bisa turun. Berarti Anda masih benci. Kebencian itu tugas di pikiran kita. Tapi setelah itu Anda mau kerjasama dengan orangnya, mau satu kelompok dengan orangnya atau tidak, itu urusan lain. Ngerti tidak? Saya nggak mau lagi Bante ketemu dia, yang nggak apa-apa. Saya nggak mau lagi Bante punya proyek sama dia, nggak apa-apa. Bante saya nggak bisa lagi kalau bareng dia, nggak apa-apa. Nggak bisa lagi ketemu, nggak mau lagi kerjasama, nggak apa-apa. Tapi yang perlu dilenyapkan adalah kebenciannya. Ngerti nggak membedakan ini? Ya, nggak ketemu lagi, nggak kerjasama lagi, nggak apa-apa. Tapi yang kita urus itu adalah kebenciannya. Buang kebencian itu. Anda sedang praktek cita bawana. Ya, nanti pulang cari satu orang yang Anda masih nggak suka. Latihan. Keluarkan meta Anda. Ya, lanjut. Sebelum lanjut, saya ingatkan lagi, pikiran buruk itu dosa, loba, moha, irsia. Benci, serakah, ego dan kesombongan yang nomor 3 ini. Nomor 4, kecemburuan, ya, iri hati. Buang Bapak Ibu ya, hidup Anda akan jauh lebih ringan. Yang dikembangkan apa Bante? Meta, karuna, mudita, UPK ya, nggak bisa saya jelaskan lagi, waktu kita tidak cukup. Lanjut nomor 7, perhatian benar. Bapak Ibu dengar baik-baik, karena saya yakin banyak yang tidak ngerti nomor 7 ini. Ya, simple. Memperhatikan sesuai dengan dhamma itu. Memperhatikan sesuai dengan dhamma. Dalam kurung anicca, dukkha, anatta. Bapak Ibu Saudara, ini kosakata agama Buddha ya. Kalau yang tidak pernah dengar mungkin bingung. Nanti cari di pelajaran lain ya. Anicca, dukkha, anatta. Dukkha kita sudah pelajari. Anicca itu artinya tidak kekal. Anatta itu artinya tanpa diri atau tanpa ego ya. Nomor 7 itu adalah memperhatikan sesuai dengan dharma. Saya jelaskan dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Bapak Ibu konsentrasi, karena penjelasan ini jarang Anda dapatkan. Percaya saya. Bagian perhatian benar ini jarang Anda dapatkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana memperhatikan dengan dharma? Contoh. Anggaplah kita sedang naik kendaraan, motor boleh, mobil boleh, sepeda boleh. Kita lagi naik kendaraan, tiba-tiba ada orang tua lewat Bapak Ibu, ya. Pincang-pincang, pakai tongkat, jalan pelan-pelan menyeberang. Anggaplah kita di sini 100 orang. 100 orang melihat hal yang sama enggak? Sama. Seorang kakek pakai tongkat menyeberangi jalan. Tapi pikiran kita 100 orang beda-beda enggak? Anggaplah semuanya diminta untuk fokus kakeknya. Anggap begitu ya. Kendati pun 100 orang fokus kakek ini, beda-beda loh pemikiran kita. Kalau itu bukan lampu merah, tiba-tiba seorang kakek nyebrang, mungkin ada yang mikir, ini kakek lambat sekali bikin macet jalan. Bisa tahu? Setiap orang memang beda-beda pemikirannya, ya. Nah, ada yang baik, ada yang jahat gitu. Lalu kita yang mengerti dharma,
melihat itu sesuai dengan dharma. Apa yang terlihat kita? Contoh, begitu melihat seorang kakek membawa tongkat menyeberangi jalan, langsung muncul pemikiran, demikianlah hidup. Pada akhirnya kita semua mengalami ketuaan. Benar Bapak Ibu? Dharma. Anda sedang praktek yang nomor 7 ini. Lalu Anda lihat lagi yang lain. Ngelihat orang kalungnya itu dijamret. Saya pernah lihat dulu beneran. Ya, cepat sekali tarik begitu. Punya teman saya, kalung emas di kota Medan. Tarik. Orang yang berbeda bisa punya pemikiran yang berbeda. Betul ya? Ya, tetapi karena saya sudah terbiasa belajar dharma, muncul pemikiran-pemikiran, yaitu apa? Aduh, demikianlah hidup. Ada orang yang berbuat baik, ada orang berbuat jahat. Pencuri ini akan mengalami karma buruk di masa yang akan datang. Betul ya? Lalu muncul lagi pemikiran yang lain, ya, anicca, barang tidak kekal. Ya, karena kota Medan itu kriminalnya tinggi, mungkin ada baiknya orang berlatih untuk tidak kelihatan parlente kalau di kota Medan. Kalau mau parlente di Singapura aja, begitu ya? Iya. Jadi itu pemikiran-pemikiran dharma berputar-putar di kepala saya. Itu adalah yang nomor 7. Tetapi apa syarat agar orang bisa praktik yang nomor 7 Bapak Ibu? Punya dharma. Iya toh? Kalau nggak pernah dengar dharma, mungkin nggak dharma itu muncul di pemikiran kita? Nggak mungkin. Makanya yang nomor 7 ini Bapak Ibu catat. Praktek yang nomor 7 ini dimulai dengan mendengarkan dharma. Itu. Jadi perhatian benar itu dimulai dengan mendengarkan dharma. Ketika kita sudah mampu melihat apapun, yang muncul adalah pemikiran-pemikiran dharma yang sangat luas ini. Ada anicca, dukkha, anatta, ada 4 kebenaran mulia, ada atthaloka dhamma, 8 kondisi dunia, kadang dipuji, kadang dicela, kadang untung, kadang rugi, ya. Ada pancabala, samatha, vipassana, 31 alam kehidupan, paticca samuppada, 12 rantai nidana. Begitu banyak Bapak Ibu. Dan itu melingkupi pemikiran kita dalam keseharian. Kita menjadi orang yang sangat bijaksana. Otomatis dosa loba moha itu tidak sering muncul. Karena pemikiran kita dharma semua. Itulah praktik perhatian benar. Tetapi kalau mau disederhanakan, perhatian benar ini sangat merujuk pada melihat anicca, dukkha, anatta di setiap fenomena kehidupan. Ya, walaupun dharma yang lainnya semuanya ngitung. Tapi kalau mau dispesifikkan, anicca, dukkha, anatta. Baik, saya yakin akan ada 1-2 orang yang sudah protes di batinnya. Saya yakin. Apalagi yang di Zoom ini. Itu vipassana Bante, perhatian benar. Itu vipassana Bante. Melihat fenomena-fenomena batin Bante. Betul. Pertanyaan saya, yang dilihat apa di batin? Anicca, dukkha, anatta. Vipassana itu apa? Melihat anicca, dukkha, anatta di dalam pancakanda. Itu. Yang belum pernah dengar catat, nanti saya jelaskan. Melihat anicca, dukkha, anatta di dalam pancakanda. Apa itu pancakanda Bante? Kalau nggak salah Hokkien-nya gosek ya. Apa Mandarinnya pancakanda? Ada yang pintar Mandarin? Hah? Yi. Nah, kira-kira gitulah ya. Nah, Puming Pai Chongwen. Ya. Tapi konsen Bapak Ibu ya,
10 menit, 15 menit terakhir. Pancakanda itu simpelnya badan dan batin. Ya, badan dan batin. Badan 1, batin 4, totalnya 5. Kenapa batin ada 4 Bante? Ya, karena batin kita banyak barang di dalamnya. 1, pikiran. Besok hari apa Bapak Ibu? Nah, itu pikiran. Anda berpikir. Besok hari Kamis. Bahasa Inggrisnya reasoning, membuat reason. Ya. Bapak Ibu pernah senang, pernah sedih, pernah? Namanya perasaan. Ada mood dalam batin kita. Jadi Anda lihat ya, yang tadi 1 pikiran, yang 1 perasaan, mood. Yang ketiga apa? Pengenal. Ya, pengenal ini kalau saya jelaskan butuh 10 menit, 15 menit. Tapi pengenal itu semua yang mengenali objek. Anda pegang ini, karpet. Anda pegang. Anda langsung tahu ini bukan plastik, betul? Ya. Kalau Anda pakai karpet yang plastik banget, Anda pegang ini plastik ini. Gelas ini nah. Ada gelas sekarang, ada gelas plastik, gelas kayu, polister. Gak ada sih polister ya. Itu plastik ya, sejenis plastik. Gimana kita tahu ini bahannya apa? Betul? Kita ketuk ini ya. Nah ini gelas asli. Nah kalau gelas palsu, terasa, oh gelas palsu. Pertanyaan saya, ketika kita mukul gelas ini, perlu mikir enggak? Enggak, itu bukan pikiran. Perlu berperasaan enggak? Enggak. Contoh ya kalau saya mukul, apa itu Bante? Gelas atau kayu? Bentar ya, saya harus sedih dulu baru bisa merasakan. Enggak ada. Ya, begitu teng gini, gelas asli. Ya. Sang Buddha warna apa Bapak Ibu? Putih. Perlu mikir enggak? Perlu enggak 10 tahun yang lalu warna yang seperti ini disebut sebagai warna putih? Enggak perlu. Anda lihat aja Anda tahu ini putih. Itu disebut pengenal. Namanya sanya. Ya. Pikiran sangkara. Perasaan wedana. Pengenal sanya. Saya sebut begini Bapak Ibu nggak mungkin hafal, nggak mungkin. Tapi setidaknya nanti didengar berulang-ulang dari Bante yang lain lagi, didengar berulang-ulang, mulai masuk ke pikiran Anda, ya. Atau kalau yang adik-adik mungkin bisa hafal ya, karena otaknya masih kinclong Bapak Ibu, ya. Pikiran sangkara, perasaan wedana, pengenal sanya, satu lagi kesadaran winyana, ya. Kalau tidak sadar namanya pingsan. Nah, ini kan tidak pingsan ya. Ada kesadaran, ada winyana. Jadi Bapak Ibu lihat batin kita ada 4 barang. Kesadaran, pikiran, perasaan, pengenal. Semua 4 ini anicca dukkha anatta. Badan anicca dukkha anatta. Saya jelaskan cepat-cepat biar dapat. Badan bisa dukkha? Bisa. Kejepit, nangis kita Bapak Ibu. Saya pernah kejepit pintu Bapak Ibu. Beneran nih. Kejepit pintu mobil. Keluar air mata Bapak Ibu. Mau pindah patah Bapak Ibu. Diketapang. Beneran. Lagi diketapang. Kenapa? Umatnya bukain pintu. Lalu nutupin pintu. Jadi saya punya refleks. Biasanya kalau orang mau nutupin pintu mobil saya mau bantu. Karena saya merasa saya bukan pejabat. Ya, orang mau nutupin, saya mau bantu. Gestur mau bantu ini ya karena saya bukan pejabat. Kalau saya presiden, orang mau nutupin pintu saya begini. Tapi karena saya punya gestur mau bantu itu, satu ketika gebak kena tangan saya. Dan saya nggak berani berteriak. Saya diam 1001 bahasa Bapak Ibu. Kenapa saya nggak mau berteriak? Saya takut umatnya sedih. Ya dia begitu baik hati mau nutupin pintu saya. Kalau nanti saya teriak dia tahu tangan saya kejepit ya, mungkin muncul pikiran buruk, mati saya ini, masuk neraka saya ini. Saya nggak tega Bapak Ibu. Saya nggak ada suara loh, beneran sakit sekali. Pintunya tutup semua loh Bapak Ibu. Saya buka pakai satu tangan ini, meriang semua satu badan, gemetar semua satu badan, keluar air mata. Untung umatnya nggak nanya, Bante kenapa menangis? Saya terharu gitu ya.
sakitnya minta ampun Bapak Ibu. Jadi saya sambil pindah patahnya, nyut, 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 gini. Orangnya nggak tahu. Sejak pengalaman itu, sekarang saya turun dari mobil, pejabat saya Bapak Ibu. Oh iya, sekarang saya turun dari mobil, nggak mau lagi saya bantu. Tangan saya lipat gini. Agak sombong sedikit, biarlah ya. Pengalaman. Jadi kalau sekarang Anda bukain pintu saya, kayak pejabat saya turun gini. Kalau Anda nanya, Bante kenapa kok kayak pejabat? Iya, pengalaman gitu ya. Pengalaman hidup. Bapak Ibu Saudara, badan bisa duka, bisa sakit gigi, sakit perut. Badan bisa anicca, bisa ya, bisa kurus, udah kurus bisa jadi gemuk, bisa tua ya. Mengalami berbagai hal. Lalu anatta, tubuh bukanlah milikku. Buktinya apa? Anda nggak bisa ngatur tubuh Anda. Lutut Anda sakit, bisa diperintah nggak? Oh lutut jangan sakit, bisa? Nggak bisa. Kita setiap hari menua, bisa kita perintah dia, oh tubuh kamu jangan tua. Ya tidak bisa. Anatta secara dasar artinya tidak bisa diatur. Apa yang tidak bisa diatur bukanlah milikku. Apa yang bukan milikku bukanlah diriku. Apa yang bukan diriku bukanlah aku. Ya, menjelaskan anatta ini perlu setengah jam, tapi hari ini sedikit aja. Bapak Ibu Saudara, kita sudah lihat badan ini anicca dukkha anatta. Perasaan bagaimana? Anicca dukkha anatta. Saya ambil satu aja, Anda langsung ngerti. Ada nggak yang di sini pagi moodnya baik, sore moodnya jelek? Ada? Perasaan anicca. Setuju? Setuju. Bisa kita atur sepenuhnya? Gak bisa. Kalau bisa Anda atur sepenuhnya, pasti Anda atur mood saya bagus terus. Tapi kenyataannya kita gak bisa atur. Pernah perasaan membuat Anda bersedih? Pernah? Pernah. Perasaan anicca dukkha anatta. Setuju? Setuju. Bapak Ibu Saudara, memahami 5 khandha ini sebagai anicca dukkha anatta, itulah yang disebut vipassana. Melihat ke dalam batin. Yang dilihat apa Bante? Anicca dukkha anatta dari panca khandha. Ini sudah advance ya, sudah pelajaran yang tinggi. Lalu kenapa perlu meditasi? Karena pikiran kita selalu bergejolak. Kita perlu menenangkan diri dulu, baru bisa melihat karakter asli dari batin kita. Saudara-saudari, itulah yang nomor 7. Perhatian benar, melihat sesuai dengan dharma, baik fenomena kehidupan maupun pancakhandha yang adalah anicca, dukkha, dan anatta. Terakhir, kapanpun Bapak Ibu merenungkan dharma, kapanpun, pulang dari dhamma kelas, ketika mendengarkan ceramah para Bante di YouTube, Anda sedang praktik yang nomor 7 ini. Ya, oleh karena itu secara sederhana mendengarkan dharma itu bagian dari citta bawana. Anda ini sedang meditasi. Tapi meditasinya dalam artian citta bawana 6, 7, 8. Terakhir, meditasi benar. Bagaimana Bante meditasi benar? Meditasi yang membawa pada pencapaian jana pertama, jana kedua, jana ketiga, dan jana keempat. Kalau saya jelaskan 1 jam. Ya, oleh karena itu saya sederhanakan. Nomor 8 ini, meditasi benar adalah latihan batin yang membawa pada ketenangan batin tingkat lanjut. Atau Anda boleh tulis ketenangan batin tingkat tinggi, ya. Latihan pikiran, latihan batin yang membawa pada ketenangan batin tingkat lanjut. Salah satunya adalah anapanasati.
Meditasi memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Bapak Ibu Saudara, silakan dicatat di kertasnya Sikadama Sriwijaya. Kalau tidak salah Sika itu S-I-K-H-A. Entah 1K atau 2K, nanti Anda cek ya. D-A-M-A. Sikadama Sriwijaya. Itu adalah nama wihara di Palembang, nama lengkapnya Pusdiklat Sikadama Sriwijaya. Kemarin saya mengajar di sana cara meditasi yang benar, ya, pelajarannya 1 jam. Jadi Anda silakan save pelajaran itu untuk yang nomor 8 ini, karena perlu 1 jam. Lalu ada rekaman talk show di channel itu, ya, rekaman talk show-nya itu dipimpin oleh Pak Poni Jan Liao. Biasanya kalau Pak Po mau mengisi acaranya itu cukup penting, ya. Hadir 1.500 orang. Dan ceramah itu saya pikirkan 4 hari Bapak Ibu. Jadi pelajaran 1 jam. Kalau Anda ada waktu, Anda boleh dengarkan. Tapi sangat umum yang saya bawakan, ya. Sebenarnya ikut Dhamma kelas seperti ini kualitasnya lebih tinggi dari ikut talk show. Ini saya kasih tahu Anda. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir talk show di hotel 1.000 orang, 1.500 orang itu pelajarannya bagus sekali. Sebenarnya enggak. Malahan yang lebih bagus itu pelajaran malam seperti ini. Kenapa? Karena kalau untuk talk show, bantenya itu harus bikin pelajarannya umum. Karena yang datang bisa aja non-Buddhis atau umat-umat kelenteng, betul? Talk show itu malah tujuannya supaya orang mau datang ke wihara. Tapi Bapak Ibu ikut kelas Dharma malam seperti ini jauh lebih mendalam. Jadi kalau lain kali Bapak Ibu ada kesempatan saya hadir di Tanjung Pinang buat kelas Dharma malam seperti ini, upayakan hadir Bapak Ibu ya. Ya, karena satu, kalau Anda dengar di YouTube itu capek. Ikut pelajaran begini kalau YouTube nggak sanggup, Anda pasti pindah ke video yang lain. Tapi kalau Anda sudah duduk di sini, Anda bohwat. Iya, Anda harus duduk sampai habis. Bopien bohwat ya. Tapi kalau YouTube Anda dengar ini bosen ini, apalagi nggak pegang kertas, gantilah yang lain. Ya, jadi ini tujuannya. Kenapa saya senang kalau ngajar kelas Dharma malam itu sekarang pakai modul. Di provinsi lain juga begitu. Kalau provinsinya sanggup. Kalau provinsinya nggak sanggup, nggak saya paksain. Ya, cerita hantu, kuntilanak, pocong gitu. Ya, tapi kalau sanggup, saya kasih modul gitu. Jadi ada satu lagi ceramah di sana yang untuk talk show. 1 meditasi. Itu boleh Anda dengarkan. Bapak Ibu silahkan. Ingin menutup mata boleh, ingin membuka mata boleh. Saya rangkum semua pelajaran kita 2 hari ini. Mungkin dalam waktu 5 menit. Anda masukkan ke dalam batin Bapak Ibu Saudara. Dan diupayakan untuk dilatih. Demikianlah ajaran terpenting Sang Buddha, yakni 4 kebenaran mulia. Dimulai dari memahami bahwa ada penderitaan dan ketidakpuasan dalam bagian kehidupan kita. Sebagai umat Buddha, kita belajar untuk menerima adanya duka dalam kehidupan kita. Mengambil duka sebagai guru, mengambil duka sebagai pelajaran. Mencari solusi-solusi terbaik, mencari jalan keluar yang baik. Dan apabila jalan keluar belum ditemukan, berjuang untuk bersabar. Kesabaran adalah tapa tertinggi. Kebenaran mulia yang kedua, seluruh duka dan penderitaan kita sesungguhnya kita yang buat sendiri.
yakni dari nafsu keinginan dan ketidaktahuan kita. Oleh karena itu kita berjuang mengurangi nafsu keinginan dengan praktik 5 sila, dana sila samadipanya. Lebih tinggi lagi mempraktikkan 8 sila, 10 sila, bahkan 227 sila bagi yang mampu melaksanakannya. Ketidaktahuan kita hancurkan dengan belajar. Awija kita hancurkan dengan kebijaksanaan panya. Belajar adalah melalui mendengar. Senanglah mendengarkan dhamma dari para bante pilihan Anda. Bante Panyawaro, Bante Utamo, Bante Damaudo, Bante Damadiro, Bante Jutik Panyo, Acan Bram, Bante Analayo. Silahkan Bapak Ibu pilih guru-guru favorit Anda. Kebenaran mulia yang ketiga, ada keadaan lenyapnya seluruh penderitaan. Kebahagiaan tertinggi, Nibbanang Paramang Sukhang, yang mana kemarahan, keserakahan, dan ego lenyap secara total. Oleh karena itu, mengetahui hal ini, kita umat Buddha selayaknya berjuang mengurangi dosa loba moha sejauh yang kita bisa. Dan hadiahnya adalah meningkatnya kebahagiaan. Mencapai nibbana dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Kebenaran mulia yang keempat, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar. 5 yang awal ini menjadikan hidup kita sudah benar sesuai hukum kama wipaka. Pandangan benar memahami baik dan buruk, memahami hukum kama wipaka. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Memahami 4 kebenaran mulia. Pikiran baik, pikiran benar, pikiran yang penuh meta. Ucapan benar, ucapan yang penuh meta. Jauh dari 4 musawada, kata kasar, berdusta, mengadu domba, dan gosip yang buruk. Perbuatan benar, jauh dari pelanggaran 5 sila. Penghidupan benar, mencari uang dengan cara yang baik, tidak mencelakai siapapun. Kemudian melatih diri mencapai yang tertinggi, mempraktikkan 3 yang terakhir, usaha benar, perhatian benar, dan meditasi benar. Berjuang melenyapkan semua pikiran buruk, mengembangkan semua pikiran baik, melenyapkan dosa loba moha, mengembangkan meta, karuna, mudita, dan upekha. Praktik perhatian benar, vipassana, memahami anicca dukkha anatta, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tingkat pancakanda. Mengambil dharma sebagai filosofi hidup kita, sebagai jangkar hidup kita. Apapun yang kita pikirkan, dharma selalu muncul. Lalu berjuang menenangkan pikiran yang selalu penuh gejolak ini. Yang ke-8, meditasi benar. Demikianlah keseluruhan 4 kebenaran mulia hingga praktek jalan mulia berunsur 8 yang sudah diturunkan, diajarkan Sang Buddha untuk kita semua. Anumodana Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, semoga senantiasa maju dalam Dharma,
maju dalam kehidupan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.